pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin upacara peringatan proklamasi HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Gria Agung Palembang. Polres Musi Banyuasin menyalurkan 15 ton beras melalui gerakan Pasar Murah. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini, Minggu 17 Agustus 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin upacara peringatan proklamasi HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Istana Gubernur Gria Agung Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin langsung upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di lapangan Istana Gubernur Gria Agung Palembang Minggu 17 Agustus 2025. Pada kesempatan itu, Herman Deru bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Kompol Irfan Abdul Gofar dan Yonap Pelopor Polda Sumsel dipercaya sebagai komandan upacara. Ribuan peserta dari unsur TNI, Polri, ASN, serta pelajar memeriahkan jalannya upacara. Hadir pula Wakil Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OPD, anggota DPRD, tokoh adat dan juga tokoh agama. Suasana semakin haru ketika pasukan pengibar bendera mengibarkan sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tahun ini, upacara mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, menggambarkan tekad bersama untuk memperkuat persatuan serta mewujudkan bangsa yang berdaulat dan juga maju. Usai upacara, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi dan juga menegaskan pentingnya disiplin dalam berbusana bagi seluruh pegawai maupun masyarakat. Jadi harus menggunakan pakaian. Ini tanyakan masing-masing. Jadi misalnya Bu pakai apa, Bu Wagub pakai apa, Bu Kapolda, Bu Pangdam, Bu Kajati pakai apa dan lain-lain. Supaya juga ini sebagai benteng pertahanan kita terhadap kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Kita harus bangga dengan warisan leluhur kita. Ia menambahkan ketaatan dalam berbusana merupakan simbol benteng pertahanan terhadap pengaruh gaya hidup luar yang seringkali tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Gubernur Sumsel juga menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan harus dimaknai lebih dari sekedar seremoni. Dari Gria Agung, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, meskipun ikatan bendera merah putih sempat terlepas, pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di pelataran Jakabaring Sport City JSC Palembang tetap berlangsung hikmat. Suasana pengibaran bendera merah putih di pelataran Jakabaring Sport City JSC Palembang berlangsung dengan hikmat meskipun ikatan bendera sempat terlepas saat akan dikibarkan Minggu 17 Agustus. Wali Kota Palembang Ratu Dewa selaku inspektur upacara mengatakan pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia merupakan momentum rasa syukur diberikan amanah, program dan visi misi membangun Kota Palembang. Karena itu Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak semua pihak memaknai tema Bersatu Berdaulat untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat rasa nasionalisme. Ya, harapan saya warga Palembang, mari kita senantiasa bersyukur. Momentum di peringatan hari ulang tahun ini kita isi kemerdekaan, terus menjaga nasionalisme kita. Terus harapan kami, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama dan juga berkolaborasi bersama. Mohon dukungannya sehingga kami 5 tahun ini dapat melaksanakan tugas. Usai upacara, Ratu Dewa menggelar kegiatan foto bersama sejumlah masyarakat. Selain itu, pelaksanaan upacara yang digelar pemerintah Kota Palembang juga diikuti 16 mantan narapidana terorisme yang memastikan setia dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Salah seorang mantan napi, Arifin, mengungkapkan sejak bebas 2016 lalu, dirinya sudah 2 kali mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Republik Indonesia. Hal ini membuktikan kecintaan terhadap negara Indonesia. Arifin mengajak semua pihak untuk memahami rasa nasionalisme dan memiliki kesadaran Indonesia bukan milik satu ras, golongan, atau kelompok, melainkan milik bersama satu kesatuan. Ya, kalau saya pribadi tergantung pemikiran masing-masing mereka. Jadi ya saya harap untuk kesadarannya bahwasanya
Indonesia ini dibentuk bukan dari darah-darah ras masing-masing, akan tetapi kita bersatu padu, berbondong-bondong untuk mengusir penjajah. Di situ banyak darah ulama, ya kan, darah pejuang-pejuang. Jadi kita harus menghargai mereka dan meneruskan perjuangan mereka. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meneladani para pejuang kemerdekaan RI. Memperingati Hari Jadi HUT RI ke-80 tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga persatuan NKRI dan terus menggapai kemerdekaan tidak hanya saat dulu, namun hingga saat ini. Dikatakan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, hingga sejauh ini perjuangan yang telah diberikan oleh pejuang NKRI menjadi salah satu tanggung jawab generasi muda, sehingga perjuangan tersebut wajib disuri tauladani bagi generasi muda. Hadir ke makam pahlawan ini untuk mengenang jasa pahlawan telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Teladan yang ditanamkan oleh para pahlawan tentu harus kita hidupkan setiap saat. Herman Deru juga menambahkan jika perjuangan pejuang NKRI dulu dengan menggunakan bambu runcing dan semangat, namun saat ini generasi muda harus berjuang dengan kemajuan teknologi dan terus bersemangat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, LRT Sumsel menghadirkan promo spesial tarif Rp80 bagi 2.000 penumpang. Promo ini berlaku bersama dengan penyelenggaraan Festival Perahu Bidar 2025 yang digelar di Palembang. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia dan mendukung akses masyarakat menuju Festival Perahu Bidar 2025 di Sungai Musi, PT KAI Driver 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKRAS, Bank Indonesia Sumsel, dan pemerintah Kota Palembang menghadirkan promo tarif spesial LRT Sumsel selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Agustus 2025. Masyarakat cukup membayar Rp80 untuk menikmati perjalanan LRT menuju lokasi festival. Manajer Humas PT KAI Driver 3 Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan bahwa promo ini merupakan hasil kolaborasi antar lembaga dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan. Promo Merdeka ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Dengan tarif lebih hemat, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Ditambahkan Aida, Perahu Bidar sendiri merupakan tradisi tahunan yang menampilkan perlombaan perahu tradisional di Sungai Musi dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Palembang menjadikan ajang ini sebagai salah satu daya tarik utama untuk wisatawan lokal dan mancanegara dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan. Pengunjung yang menggunakan LRT dapat turun di Stasiun Ampera yang hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari lokasi perlombaan di pelataran Benteng Kuto Besa. Latar belakang Sungai Musi dan kemegahan Jembatan Ampera akan menjadi bagian dari pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung yang ingin merasakan semangat budaya dan kemerdekaan secara langsung. Aida menambahkan tarif promo Rp80 berlaku khusus untuk relasi stasiun asrama haji, stasiun DJKA, dan hanya dapat digunakan dengan metode pembayaran QRIS di 5 stasiun LRT Sumsel, yaitu stasiun asrama haji, stasiun Bumi Sriwijaya, stasiun Ampera, stasiun Poltabes, dan stasiun DJKA. Aida menjelaskan promo ini berlaku dengan kuota terbatas sebanyak 2.000 tiket per hari selama periode program. Sebagai perbandingan tarif reguler, LRT Sumsel adalah 5.000 untuk perjalanan non-bandara dan 10.000 untuk rute dari atau ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. LRT Sumsel beroperasi dari pukul 5:06 hingga pukul 20:43 dengan total 94 perjalanan
per hari dan headway sekitar 18 menit. Tingkat ketepatan waktu yang mencapai 99% memberikan kenyamanan dan kepastian waktu tempuh bagi masyarakat yang ingin hadir di acara Puncak Budaya ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sekitar 90 personel maksud kami Satpol PP Kota Palembang disiagakan selama 24 jam untuk mengamankan Festival Perahu Bidar 2025 di kawasan Benteng Kota Besar BKB. Pengamanan terpadu bersama kepolisian dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait dilakukan guna memastikan acara berlangsung aman dan kondusif. Kepala Satpol PP Palembang Harrison mengatakan personel diturunkan di sejumlah titik rawan di sekitar BKB. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah potensi tindak kriminal selama festival berlangsung. Kami juga 24 jam untuk melakukan pengamanan di seputaran BKB dan sekitarnya. Itu juga kita tanam personil kita di tiap-tiap titik di kawasan BKB. Kalau titik terutama di depan Jiko, di bawah jembatan Ampera, di kawasan BKB, di Repersen, di pintu masuk Kesdam, itu semua kita. Sementara itu, Komandan Regu Satpol PP Palembang Willy Kafrawi memastikan situasi di kawasan BKB hingga saat ini aman terkendali. Ia menegaskan pengawasan dilakukan secara ketat agar masyarakat dapat menyaksikan festival Perahu Bidar dengan rasa nyaman. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang FM 92,4 dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Bendera merah putih dikibarkan di puncak Bukit Besar, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Upacara pengibaran yang dilaksanakan Polsek Merapi bersama Forkopimka, perangkat kecamatan, serta perwakilan 9 desa ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolsek Merapi Ibtu Chandra Kirana menyebut upacara di ketinggian 640 meter di atas permukaan laut tersebut diikuti 46 peserta dan menempuh pendakian sekitar 3 jam dari desa Tanjung Beringin. Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi syarat makna sebagai simbol persatuan, penghormatan kepada pahlawan, sekaligus upaya memupuk nasionalisme. Selain meneguhkan semangat kebangsaan, pengibaran bendera di Bukit Besar juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi wisata Merapi Selatan yang menyajikan panorama Bukit Serelo sebagai ikon Kabupaten Lahat. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Kita beralih untuk informasi lainnya pendengar. Dari Banyuasin diberitakan Polres Musi Banyuasin menyalurkan 15 ton beras melalui gelaran pasar murah bagi masyarakat. Langkah ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah yang menilai sinergi Polres bersama Bulog mampu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Bisa masih berkurang kabupaten kami perbaikan sehingga akan bisa menstabilkan beras. Gerakan pasar murah serentak di Kabupaten Musi Banyuasin resmi dimulai dengan penyaluran 15 ton beras murah kepada warga. Kegiatan ini digelar oleh Polres Muba bekerjasama dengan Bulog Wilayah Sumsel Babel sejak Kamis 14 Agustus 2025 di halaman Mapolres Muba. Bupati Musi Banyuasin, Toha, yang diwakili staf ahli bidang pembangunan, Tabrani Rizky menyampaikan apresiasi atas sinergi Polres dan Bulog dalam meringankan beban masyarakat. Menurutnya, program ini dapat membantu pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan. Sementara itu, Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Parlaso Sinaga menegaskan bahwa gerakan pasar murah merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini adalah wujud negara hadir di tengah masyarakat. Kami Polri bersama dengan TNI, pemerintah daerah dan
lapisan masyarakat bersama dengan Bulog untuk membantu masyarakat dengan gerakan pangan murah. Ya. Sampai hari ini kita sudah distribusikan beras pangan murah ini kepada masyarakat sekitar 15 ton. Dan gerakan ini akan kita laksanakan setiap minggu. Nanti akan tersebar di seluruh kecamatan. Dan dikoordinir oleh Kapolsek. Selain itu, ia juga menambahkan dalam proses pendistribusian sistem kupon digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kapolres juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, lagu daerah Sumatera Selatan, Cuk Ma Ilang, hingga kini tidak diketahui penciptanya karena berstatus sebagai lagu tradisional tanpa pemilik hak cipta. Lagu ini bebas dari klaim royalti dan dapat dinyanyikan secara umum. Seniman Sumatera Selatan kembali dipercaya tampil di Istana Negara pada upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Tahun ini mereka akan membawakan ilustrasi musik daerah melalui 12 lagu khas Sumatera Selatan yang dikemas dalam aransemen baru, menghadirkan nuansa segar namun tetap mempertahankan kekhasan budaya lokal. Salah satu seniman M. Imansyah mengatakan, di tengah maraknya polemik pembayaran royalti musik, para seniman memilih langkah hati-hati dengan menyelesaikan lagu agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Konsepnya kami memilah-milah dulu lagunya, yang mana yang kira-kira bisa kami komposisikan sehingga tidak menyangkut dengan pencipta lagu tersebut ya. Nantinya kami takut itu ada royalti daripada lagu-lagu itu ya. Jadi kami memilah-milah lagu-lagu yang aman dan bisa kami angkat mengenalkan lagu-lagu daerah ke ajang nasional. Dari daftar lagu, salah satu lagu yang terpilih adalah Cuk Ma Ilang. Lagu daerah yang penciptanya tidak diketahui sehingga terbebas dari klaim royalti. Isu royalti musik belakangan menjadi sorotan nasional. Bahkan lagu yang dibawakan pada acara pernikahan pun kini dikenakan tarif hingga 2%. Partisipasi seniman Sumatera Selatan di Istana Negara diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi budaya daerah, tetapi juga memotivasi generasi muda untuk melestarikan seni dan musik tradisional. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
Selamat datang